Misalnya. Ya, pemirsa, satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lantas bagaimana kondisi korban untuk saat ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Humas RSUD Abdul Wahab Syarani dari Samarinda, Dr. Arisya Andina. Selamat siang, Dr. Sisi. Selamat siang. Ya, selamat siang, Dr. Sisi. Kami mau bertanya, bagaimana kondisi korban saat ini? Apakah sudah mulai membaik sejak awal dimasukkan rumah sakit? Alhamdulillah saat ini korban sudah dipulangkan dari rumah sakit. Kondisi juga tidur sudah normal, makan sudah normal. Yang pada kondisi awalnya pasien tersebut 2 hari tidak tidur, kemudian gaduh gelisah atau ingin bermain terus di jam-jam istirahat. Yang anak seusia tersebut normalnya tidur. Jadi di jam setengah 2 malam anak tersebut susah tidur, bermain. Dan yang pada anak-anak lain di jam setengah 2 malam anak-anak kan pada normalnya tidur, anak tersebut malah bermain. Seperti itu. Ya, Dokter Sisi, dari keterangan sebelumnya kan memang katanya korban ini 2 hari hiperaktif ya, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Lalu bagaimana dengan kondisi korban ketika tiba di rumah sakit waktu itu? Sama. Jadi kondisi korban waktu dibawa ke rumah sakit masih mengalami susah tidur. Kalau untuk kondisi makannya, memang kami beri cairan infus karena memang 2 hari itu tidak mau makan ya, nafsu makannya berkurang. Dan juga yang kami khawatirkan adalah dehidrasi karena anak tersebut tidak makan, kurang minum, dan juga tidak tidur. Orang tua saja, orang dewasa yang 1 hari tidak tidur, efeknya juga tidak baik bagi tubuh, apalagi anak balita yang tidak tidur 2 hari pasti efeknya juga tidak baik buat organ. Nah, baik jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Nah, berbicara mengenai dampak ke depannya, Dokter Sisi, ini bagaimana dengan keadaan si korban dengan menegak mineral dengan ada zat sabunya? Ini akan berdampak panjang nggak dalam organnya? Ya, untuk jangka panjang bisa mengalami seperti kerusakan organ ginjal, jantung, dan juga mungkin kerusakan saraf. Tetapi jika misalnya dihentikan, karena anak ini yang kita ketahui juga orang tua korban, si ibu ini adalah single parent, dan juga kondisi lingkungannya yang kurang baik, sehingga yang kita khawatirkan adalah akan terjadi hal berulang. Jadi itu yang bisa mengakibatkan efek jangka panjang. Tetapi sesaat ini memang balita tersebut telah ditangani secara medis. Alhamdulillah sih kondisi terkini, alhamdulillah masih bagus. Maksudnya tidak ada efek samping yang berkelanjutan. Iya. Seperti nah, itu. Dokter Sisi, untuk proses pemulihan korban ini seperti apa kemarin dan apakah ada cara tertentu agar zat narkotikanya keluar dari tubuh korban? Ya, jadi cara paling mudah adalah ini juga tips. Mungkin di mana misalnya yang kita curiga, langkah awal pertama adalah mungkin memberi minum yang banyak. Karena apa? Dengan minum yang banyak, otomatis akan keluar air urin yang banyak. Nah, zat narkotika tersebut akan keluar lewat urin dan juga mungkin keringat, tapi lebih banyak di urin. Makanya jika kita memberikan minum yang banyak, istilahnya banyak cairan yang masuk, otomatis zat narkoba tersebut akan terbuang. Nah, di rumah sakit tindakan kita ya tidak jauh seperti pemasangan infus atau pemasangan cairan intravena untuk memberi dan juga nutrisi kepada balita tersebut yang tidak makan dan tidak tidur selama 2 hari. Iya. Nah, untuk saat ini ketika diuji laboratoriumnya, apakah zat narkotikanya sudah hilang dan apakah ada kandungan lain dalam tubuh korban? Ya, jadi yang kami temukan kemarin kami melakukan pemeriksaan darah, terdapat zat metamfetamin, ya jenis golongan sabu, tidak ada zat lain. Jadi memang bisa benar kecurigaan si pasien, kecurigaan dan hasil labnya sesuai karena memang ditemukan metamfetamin yang memang dikonsumsi yang curiga tetangga itu memberikan jenis sabu. Nah, itu pas sesuai dengan yang dicurigai si ibu.
Oke, baik. Dokter Sisi, jika untuk saat ini masih proses pemulihan, lalu apa saja yang diberikan kepada korban untuk pemulihan psikisnya? Karena kan mungkin ini akan mempengaruhi psikis korban dan juga orang tua korban begitu. Ya, kalau anak mungkin kita juga melakukan pendampingan ya dari beberapa instansi terkait. Dan memang yang lebih shock dan depresi adalah ibu korban, Mm-mm. karena istilah masalah sosial yang tidak disangka anak balita terminum air sabu, yaitu yang lebih ke depresi dan pendampingan si ibu. Mm-mm. Ada Baik, beberapa instansi juga ya, yang mendampingi ibu tersebut. oke, baik. Nah, kira-kira korban bisa keluar dari rumah sakit dan beraktivitas secara normal kapan nih, dokter? Alhamdulillah sudah pulang bayi tersebut, balita tersebut Baik. sudah pulang di hari Sabtu, tetapi tetap masih dalam pengawasan. Baik, berarti untuk saat ini korban sudah mulai pulih dan kita doakan tidak ada lagi seperti ini kejadian ya, Dokter Sisi. Terima kasih Ya. Dokter Arisya Adina selaku Kepala Humas RSUD Abdul Wahab Syaridi Samarinda. Selamat kembali beraktivitas.